Pemenang kompetisi podcast Bicara Makro Prudensial. Ketika saya bikin tur jalan kaki di Jakarta, beberapa orang sempat bingung. Jalan kaki di Jakarta? Nggak takut panas atau hujan? Atau emang nyaman? But I did it anyway. Ketika saya bikin tur dengan sistem pay as you wish, juga beberapa orang sempat komentar, berapa yang harus dibayar? Kok murah banget sih? Terus kalau nggak bokeh gimana? And now, 5 years later, this tour is still here and still going strong. Kalau kamu taunya Jakarta cuma macet, polusi, dan mall aja, well, you gotta listen to this podcast. Welcome to Stories from Jakarta. Kenal Jakarta lewat cerita. Hai, apa kabar? Selamat datang lagi di podcast Stories from Jakarta barengan sama saya, Farid. Episode kali ini saya mau ceritain kenapa saya bikin tour dengan sistem pay as you wish dan bagaimana digitalisasi, terutama digitalisasi perbankan, justru membuat kegiatan tour ini jadi lebih convenient alias lebih nyaman. Walking Tour Jakarta Good Guide ini diadakan pertama kali pada bulan September tahun 2014. Waktu itu belum ada pakai sistem pendaftaran nih, jadi kalau orang mau ikut langsung datang ke meeting point gitu ya. Saya cuman bermodalkan percaya diri yang sebenarnya nggak seberapa ini. Dan juga waktu itu hanya mencetak poster dan menempelkannya di hostel-hostel dan beberapa hotel. Konvensional banget lah pokoknya. Di poster sih udah ada meeting point dan waktu kumpulnya. Alhasil minggu pertama tidak ada yang datang. Dan begitupun minggu kedua. Saya inget banget tuh, saya udah datang ke depan Museum Nasional. Terus nungguin dari jam 7:30 sampai kemudian 8:30 tidak ada yang datang. Ya udah, pulang lagi. Nothing tulus sih, cuman repot ya. Baru deh minggu ketiga setelah saya membuat akun media sosial, akhirnya ada peserta tuh yang datang. Saya inget banget waktu itu ada 6 orang Indonesia yang tiba-tiba menghampiri saya di titik kumpul, yaitu depan Museum Nasional alias Museum Gajah. Dan gak lama kemudian ada 2 bule laki-laki asal Inggris yang ikut bergabung. Saya pun berseri-seri banget karena it actually works. This tour is going. Mulailah saya membuka tur dengan berkenalan dan bercerita tentang Museum Nasional, lalu kami mulai berjalan melewati Gedung Mahkamah Konstitusi, Radio Republik Indonesia, Monumen Nasional, Istana Merdeka, lalu melipir ke Jalan Veteran untuk mencicipi Ragusa sambil beristirahat, dan setelah itu melanjutkan perjalanan ke Masjid Istiqlal, Katedral, dan perjalanan berakhir di depan Gereja Immanuel. Well, karena waktu itu masih pertama kali, turnya agak panjang sih. Saya ingat kita mulai jam 8 dan baru selesai itu sekitar jam 12 atau menjelang makan siang deh. Nah, begitu tur selesai, saya masih canggung banget untuk meminta tipping. Karena tur ini kan pay as you wish ya, alias bayar seikhlasnya atau sepuasnya setelah mengikuti tur. Jadi bebas banget, nggak ada pakem ataupun tidak ada harga fix yang dipatok. Kecanggungan ini sebenarnya berlangsung lumayan panjang sampai berbulan-bulan. Saya tuh masih belum menemukan cara penyampaian meminta tipping yang nyaman dan juga terkesan santai. Hal ini juga sebenarnya diakui oleh beberapa guide yang kemudian bergabung di Jakarta Good Guide dan melakukan walking tour. Gimana ya caranya supaya meminta tipping itu terasa santai aja gitu, relax dan gak ada yang merasa tersinggung juga ketika kita minta tipping. Ada yang akhirnya meminta tipping sambil bercanda. Ada yang sambil foto bersama. Ada juga yang nggak minta dengan harapan para peserta ya udah sadar aja gitu. Well, not all of them kan ngerti ya tur ini berbayar. Jadi pernah juga tuh udah berharap peserta sadar tapi nggak tahu gimana cara ngasih tippingnya. Akhirnya ya apes, nggak dapet tipping sama sekali. Alias ya kerja dengan ikhlas. Nah, zaman berubah dong. Saya akhirnya sempat tuh keluar negeri dan ketika di luar sempat mengikuti beberapa tur berjalan kaki dengan sistem yang sama, yaitu pay as you wish. Uniknya kalau di luar negeri, brand yang dibawa adalah free walking tour. Tapi sepertinya sudah ada kesepakatan bersama kalau free walking tour is not completely free. Jadi memang di akhir tur kita akan memberikan tip ke guide-nya baik diminta atau tidak. Dari hasil saya mengikuti tur di luar negeri ini, saya berkesimpulan kalau guide ini memang sudah sangat santai menginformasikan kalau tur ini tip-based. Jadi pemberian tip diharapkan ketika tur selesai.
Dan dari pengalaman saya juga, akhirnya saya belajar kalau kita sebagai guide ini harus menyiapkan satu wadah atau tempat untuk orang memasukkan tipnya. Ada yang menggunakan amplop, ada juga yang menggunakan kertas. Kertas ini sebenarnya berisi pertanyaan feedback atau ulasan tentang turnya, tapi si guide kemudian meminta kita, peserta tur, memasukkan tipnya ke dalam kertas tersebut lalu melipatnya untuk diserahkan kembali kepada guide-nya. Ada juga yang menggunakan semacam tas kecil untuk diedarkan ke para peserta. Nah, ini yang akhirnya ditiru sama teman-teman Jakarta Good Guide. Akhirnya kita menggunakan pouch yang sering disebut kantong ajaib. Kenapa ajaib? Karena si pouch ini diedarkan dalam keadaan kosong, tapi ketika kembali ke guide-nya sudah berisi rupiah-rupiah. Well, kadang berisi dolar juga sih, atau kadang ada juga yang berisi voucher makan. Nah, ketika mulai masa pandemi dan tur harus beralih ke tur virtual, tentunya pemberian tip secara langsung ini nggak bisa dilakukan dong. Ya, turnya aja virtual gitu lewat Zoom atau Google Meet. Gimana juga ngasih tipnya? Ya udahlah, Jakarta Good Guide akhirnya juga berinovasi dengan tip dilakukan secara transfer bank. Jadi di awal dan di akhir tur kita memberikan tuh nomor rekening satu bank kepada para peserta. Lama-kelamaan banyak juga nih peserta yang kemudian meminta banknya jangan satu dong. Soalnya nggak semua peserta memiliki rekening di bank itu. Sempet bingung juga ya. Berapa rekening di berapa bank yang berbeda yang harus dipunyain sama Jakarta Good Guide untuk mengakomodir peserta-peserta ini? We think about this because tours should be convenient. Kalau kita kerja di dunia pariwisata, mungkin sadar lah ya kalau kenyamanan wisatawan itu penting banget. Setelah itu akhirnya kita putuskan untuk menggunakan, ya udah pakai QR code aja yang bisa tinggal di-scan atau dipindai bahasa Indonesianya ya, oleh para peserta untuk melakukan transfer antar bank. Sebenarnya waktu awal-awal dijelaskan apa itu QR code, saya nggak sepenuhnya ngerti sih. Biasalah, saya ini milenial zaman awal, jadi nggak segitunya melek teknologi. Terus dijelasin deh sama partner saya waktu itu Canda. QR code ini memudahkan banget nih buat kita meminta tip karena peserta tinggal scan dari HP-nya dan akhirnya JGG punya KRIS. Untuk yang belum tahu KRIS atau QR code ini sebenarnya apa, jadi QR ini singkatan dari Quick Response dan Indonesia punya KRIS, Quick Response Indonesian Standard. Ini adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran dengan menggunakan QR code. KRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia supaya proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan juga terjaga keamanannya. Semua penyelenggara jasa sistem pembayaran yang akan menggunakan QR Code pembayaran ini wajib menerapkan KRIS. Dan JGG pun akhirnya memiliki si KRIS ini. Ketika pertama kali kita pakai KRIS di tur virtual, kami sebagai guide tinggal memunculkan KRIS itu di layar, lalu memberikan waktu para peserta tur untuk men-scan KRIS dan udah deh kita tinggal menunggu. Ketika akhirnya walking tour sudah mulai dilakukan lagi, tentunya cara scan KRIS ini tetap dipakai dan menjadi salah satu cara untuk tipping. Jadi di akhir tur, guide ini akan menunjukkan KRIS yang ada di ponselnya, lalu peserta tinggal men-scan KRIS dari ponsel mereka dan mereka bisa memilih menggunakan metode pembayaran apa. Jadi tidak harus melakukan transfer bank, bisa melakukan metode pembayaran yang lain. Tapi kalau misalnya mau transfer bank, bisa banget tanpa harus menghafal rekening banknya Jakarta Good Guide. Praktis kan? Digitalisasi ini sebenarnya memang memudahkan dan membuat semuanya menjadi praktis baik bagi penyedia jasa juga pengguna jasa. Kalau untuk pengguna jasa tentunya yang pertama adalah nggak repot ya bawa uang tunai ataupun menyiapkan uang tunai di akhir tur. Karena biasanya kan kalau di Jakarta Good Guide nih ya, selama tur itu kita ada berhenti jajan, kita kasih tahu tempat makan yang legendaris gitu, yang kadang-kadang mereka juga masih hanya menerima tunai atau cash aja gitu. Jadi uangnya terpakai lah untuk jajan ataupun beli-beli souvenir di jalanan. Nah, jadi uang tunainya bisa dipakai tuh buat beli-beli, buat jajan, buat makan, buat minum. Jadi ketika udah di akhir tur, udah nggak ada lagi deh uang tunainya. Jadi nggak bisa deh ngasih ke guide-nya kan. Nah, kalau dengan adanya KRIS ini kan nggak usah khawatir. Kita bisa langsung transfer aja dengan menggunakan QR Code. Selain itu juga, salah satu hal lain nih yang jadi kelebihan dengan adanya KRIS ini adalah terlindungi. Karena semua penyelenggara KRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Kalau untuk Jakarta Good Guide sebagai penyelenggara turnya, yang pertama nih kelebihannya KRIS adalah praktis.
gratis. Kita tinggal nunjukin kris aja ke para pesertanya. Lalu di masa pandemi seperti sekarang ini, saat kita lagi mengurangi kontak fisik, penggunaan hal-hal yang digital seperti kris jadi lebih aman. Dan yang pasti terhindar dari uang palsu dan jadi lebih tercatat dibandingkan dengan uang tunai. Sebenarnya penggunaan kris ini hanyalah satu contoh kecil dari sekian banyak digitalisasi yang sedang menyerbu industri perbankan. Digitalisasi perbankan sepertinya adalah satu hal yang pasti ya. Ketika hampir seluruh aspek kehidupan sudah mengalami digitalisasi dan masyarakat juga udah dimanjakan oleh sistem digital, perbankan mau nggak mau harus beradaptasi dengan keinginan nasabah. Seperti Jakarta Good Guide yang juga beradaptasi dengan keinginan para peserta turnya. Bagi perbankan, digitalisasi juga sebenarnya adalah peluang. Kalau saya kutip nih dari investor.id dan berdasarkan data Google, Temasek, dan Bain & Company tahun 2019, terdapat 92 juta masyarakat Indonesia yang belum terlayani bank. Selain itu, baru 12% dari 59 juta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia yang bisa mengakses layanan perbankan. Nah, melalui digitalisasi, perbankan bisa menjangkau masyarakat atau pelaku UMKM yang belum menikmati layanan bank. Sebab melalui digitalisasi ini, bank ini bisa kolaborasi. Karena kan sekarang lagi zamannya collab ya. Jadi bank bisa kolaborasi dengan sektor jasa keuangan lain. Kayak misalnya financial technology atau fintech peer-to-peer lending, koperasi, pegadaian, perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan mikro, marketplace, atau e-commerce yang memiliki jaringan, kemudahan, dan juga akses yang lebih luas. Sedangkan menurut Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta, yang saya kutip juga dari laman finansial.business.com, Indonesia ini memiliki 63 juta UMKM dengan sebanyak 91,3% diantaranya masih unbankable, sehingga dapat menjadi modal utama menuju digitalisasi. Nah, sama seperti JGG yang harus menerima tips secara digital karena pandemi COVID-19, bank juga akhirnya terdorong melakukan digitalisasi dengan cepat. Setidaknya pada kuartal 2 tahun 2020, pertumbuhan transaksi e-commerce tumbuh 39% dibandingkan kuartal pertama tahun 2020 menjadi 383,5 juta. Hanya saja peningkatan pertumbuhan transaksi e-commerce ini tidak diikuti dengan sales yang menurun atau 4,4% pada kuartal kedua tahun 2020. Bisnis.com juga mengutip Presiden Direktur BCA yaitu Yahya Setia Atmaja yang mengatakan peran digital meningkat pesat selama 10 tahun terakhir dalam transaksi keuangan. Beliau pun mengakui adanya pandemi COVID-19 telah mempercepat layanan penetrasi layanan digital BCA. Komposisi jumlah transaksi dengan mobile dan internet banking ini mencapai 81,1% dari total transaksi pada semester pertama tahun 2020. Bahkan komposisi nilai transaksi di mobile dan internet banking ini mencapai 47,4% atau telah melewati layanan di cabang yang sebesar 45,3%. Lebih lanjut lagi, Pak Yahya ini bilang komposisi nilai transaksi di internet banking jauh lebih besar daripada mobile banking karena limit transaksi yang bisa lebih dari 100 juta rupiah per harinya. Nah, digitalisasi perbankan ini sepertinya ya sama seperti ketika saya awal-awal bikin tur jalan kaki di Jakarta. Mungkin banyak yang masih bingung, mungkin banyak yang bertanya-tanya, tapi it's bound to happen anyway. Memang harus terjadi dan akan terjadi. Tentunya kalau untuk Jakarta Good Guide, digitalisasi perbankan ini memudahkan tour guide-nya Jakarta Good Guide ketika akan menerima tip di akhir tur. Kita udah nggak perlu repot-repot lagi membuka kantong ajaib untuk menerima uang tunai. Tinggal sodorin aja handphone kita dengan krisnya, transfer bank bisa dilakukan deh.